Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para nerds muda sekalian. Ketemu lagi dalam pembahasan seri, mungkin ini seri yang berbeda ya. Pembahasan sebelumnya tentang sel, bukan tentang sel ya, tentang gangguan sistem saraf berarti ya. Setelah pencernaan saraf. Nah, sekarang kita ketemu lagi membahas tentang materi-materi yang sering diujiankan di sistem endokrin apa aja. Ya pastinya kalau di endokrin nggak jauh-jauh dari DM ya. Oke, dari materi DM. Tapi sebelum kita ngebahas tentang materi uh, apa UKOM di endokrin dan metabolisme yang sering muncul di soal-soal UKOM. Oke, lanjut ya. Jadi fokus kasus gangguan di endokrin metabolisme kebanyakan yang sering muncul adalah tentang diabetes mellitus. Oke. Uh, Gak akan ditanya sih ya jenis DM tipe 1, DM tipe 2, tapi uh, yang sering ditanya adalah masalah keperawatan, kemudian pancase-nya, kemudian tanda gejalanya, uh, diagnosa, intervensi, evaluasi. Nggak jauh-jauh dari sana. Oke, kita mulai dengan tanda gejala utama pada diabetes mellitus. Trias DM itu 3. Ini sering muncul dan itu harus lengkap dalam vignette-nya ya. Jadi ada polidipsi, poliuri, polipagi. Jadi sering haus, sering berkemih dan sering lapar. Nah, untuk tes diagnostiknya tidak wajib hafal sih sebetulnya, tapi bagusnya kalian hafal untuk nilai normal dari gula darah puasa, di gula darah sewaktu, 2 jam postprandial atau tes toleransi glukosa. Kemudian kadang muncul juga tentang tata laksana ketoasidosis gitu ya, atau kegawatan hipoglikemik, atau jarang sih kalau kegawatan hiper, jarang, tapi hipo biasanya yang muncul ya. Kemudian masalah keperawatan utamanya biasanya kalau untuk DM ini biasanya ketidakstabilan kadar gula darah. Datanya biasanya tadi ada tanda di trias DM dan kadar gula darahnya tinggi gitu ya. Atau kadang dibuat hipoglikemik, ditanya tindakannya apa gitu ya. Itu tergantung, nanti kita ada soalnya. Intervensi keperawatan utamanya tadi penanganan hipoglikemik, bagaimana, kemudian bagaimana suntik insulin itu muncul ya kadang-kadang. Untuk masalahnya tadi ketidakstabilan glukosa darah, kemudian defisit nutrisi itu datanya harus ada berat badan ya, berat badan. Kalau kerusakan integritas kulit biasanya terkait dengan luka gangren gitu ya. Oke, next. uh, untuk kriteria diagnosa DM ini tidak wajib hafal sih, tapi kita tahu dulu nilai normalnya ya. Kadar gula darah puasa itu normalnya 100 sampai 126 ke bawah ya, 126. Oke. Kalau TTGO, tes toleransi glukosa itu sampai 200 gitu ya. Kalau HbA1c itu 6, sampai 6,5, tidak lebih dari 6,5. Oke. Kalau hipertiroid, hipotiroid itu jarang tes diagnos, tapi nggak apa-apa, kita ini kan aja. Biasanya masalah keperawatannya adalah intoleransi aktivitas ya. Oke, untuk tes diagnostiknya itu cek T3 sama T4. Oke. Itu fokus diagnosa, itu resiko ketidakstabilan kadar gula darah biasanya pada apa namanya fokus endokrin ini. Oke. Kemudian selain ketidakstabilan gula darah, defisit nutrisi itu harus ada penurunan berat badan 10% di bawah rentang ideal. Kata kuncinya harus ada itu. Oke, kemudian hipopolemi, kalau pasiennya sepoliuri ada tanda apa namanya
turgor kulit jelek, maka kita ambil hipovolemi. Kadang muncul aja itu hipovolemi. Kalau gangguan integritas jaringan itu biasanya kalau ada luka gangren ya, yang jelas, yang nyata, itu harus dilakukan perawatan lukanya. Oke. Kemudian terkait hipoglikemi, itu dibuat ringan, sedang, berat. Nah, tata laksananya kalau untuk hipoglikemi pada pasien yang tidak sadar, kalau gula darahnya di atas 60 itu dikasih bolus 1 plakon dextrose 40%. Tapi kalau 30-60 itu dikasih 2 plakon. Kalau kurang dari 30 itu 3 plakon untuk dextrose 40%-nya. Nah, kalau pasiennya sadar dan masih 60 itu biasanya dikasih larutan gula, kasih larutan gula aja, minum larutan gula ya. Oke. Tuh ini kalau dia hipoglikemi ringan boleh permen atau larutan gula atau madu boleh. Nah, kalau berat itu tergantung dari gula darahnya. Cek gula darah dulu. Kalau dia 30 sampai kurang dari 30 tadi 3 plakon, dextrose 40%, 30-60 2 plakon, lebih dari 60 itu 1 plakon. Kalau pasien nggak sadar, jangan kasih makanan atau minuman. Bisa terjadi aspirasi. Nah, kalau hiperglikemi jarang sih ini ditanya gitu ya. Jarang ditanya. Tapi sekali-kali kadang muncul gitu ya. Itu tergantung kadar gula darahnya. Kemudian pemberian untuk insulinnya itu tergantung mau regulasi cepat secara intravena atau regulasi cepat secara subkutan untuk maintenance gitu ya. Ini sebetulnya ada ada algoritmanya, jarang sih ditanya gitu ya. Kemudian derajat gangren ini kadang muncul juga terkait tentang tata laksananya nanti gitu ya. Kadang ditanya juga sih derajat gangren berapa. Derajat gangren, ingat kalian harus membedakan untuk luka gitu, ada beberapa. Ada derajat luka dekubitus, derajat luka bakar, ada derajat gangren gitu. Jadi jangan disamakan. Untuk derajat gangren itu ada 5. Derajat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 itu nggak ada lesi, yang ada biasanya kalus aja, klau kalus. Itu derajat 0. Derajat 1 mulai ada ulkus di dermis. Derajat 2 itu sampai tendon dan tulang. Nah, derajat 3 itu abses dalam, bisa ada osteomelitis atau tidak. Derajat 4 itu gangren di jari-jari kaki, sudah mulai ada di jari kaki atau di bagian distal kaki dengan atau tanpa selulitis. Bisa ada selulitis atau tidak. Kalau derajat 5 itu seluruh kaki atau sebagian tungkai. Itu derajat 5. Oke. Nah, masalah keperawatan pada untuk DM ini ya, untuk endokrin, kalau arahnya vignette-nya ke perawatan kaki, datanya lebih banyak ke perawatan kaki, maka edukasi perawatan kaki. Oke, ini untuk terkait edukasi perawatan kaki, mulai dari pasiennya dianjurkan untuk memakai alas kaki, kemudian periksa kaki setiap hari, kemudian tetap jaga kaki dalam keadaan bersih, nggak basah, kasih pelembab, potong kuku secara teratur, keringkan sela-sela jari, kemudian gunakan kaos kaki dari katun yang dan nggak ada lipatan. Kalau ada kalus atau mata ikan segera tipiskan secara teratur. Kalau sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Kemudian sepatu nggak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar, dan jangan gunakan, kalau perempuan jangan gunakan hak. Kemudian hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki, nggak boleh gitu kan. Berat badan ideal jarang sih ditanya ya. Ini untuk biasanya nanya
ditanyanya adalah masalah keperawatan gitu ya. Jadi terkait IMT gitu ya. Nanti IMT kan tinggi badan, berat badan per tinggi badan kuadrat, tapi dalam eh, meter gitu ya, dikuadratkan. Oke. Kalau di bebek kurang itu biasanya yang di ini kan di berat badan lebih ya, kelebihan berat badan ini. Jadi kalau lebih dari sama dengan 23 itu udah masuk berat badan lebih. Kalau obesitas itu udah 25 gitu ya. Kemudian jarang muncul. Biar waktu kerja juga jarang muncul. Nah, cara penyuntikan insulin itu di bawah kulit. Lokasi penyuntikannya rotasi ya, searah jarum jam. Eh, Kemudian unitnya itu harus disesuaikan. Oke, jarang lah ini juga ya. Oke, sasaran jarang. Luka gangren jarang.